Iya, ini habis PHB. Sudah selesai. Selesai, alhamdulillah. Hari terakhir Iya, ya. hari terakhir. Gimana? Untuk besok langsung Iya. materi pembahasan. Melanjutkan pembahasan Besok baru. melanjutkan materi energi alternatif, Bu. Oh. Iya. Jadi anak-anak besok tinggal berdiskusi kelompok, mendesain sebuah produk gitu. Gitu ya. Iya. Dan tujuannya untuk besok seperti project gitu ya. Iya. Oh, gitu. Asik kayaknya. Sudah direncanakan belum? Ini sudah Anak-anak. saya tulis, anak-anak sudah kemarin sempat ketemu, kemudian sudah dibentuk kelompok. Cuman anak-anak karena kepotong PHB, jadi mungkin belum Terus berdiskusi untuk menentukan produk apa yang mau dibuat. masih kayaknya seperti inquiry ya, Bu. Iya, iya. Seperti inquiry. Iya, betul. Ini, Bu, jadi tujuan pembelajarannya besok ini setelah mempelajari bab energi, peserta didik diharapkan dapat membuat, ini tujuannya, miniatur pembangkit listrik sederhana dalam bidang energi terbarukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Gitu. Keren. Keren itu. Bagus. Ya. Pikiran saya kan karena sumber daya alam di Gresik ini yang paling melimpah itu matahari, karena Gresik kan panas. Jadi seperti itu. Bagaimana? Sudah tergambar ya anak-anak ya, masuk. Insya Allah sudah tergambar. Senang sih kalau anak-anak sudah seperti itu gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kita menindaklanjuti dari pertemuan sebelumnya, ya kan? Pertemuan sebelumnya kita itu sudah membentuk kelompok. Kelompok apa? Pembuatan miniatur pembangkit listrik sederhana, ya kan? Berdasarkan energi terbarukan. Jadi sebenarnya kan banyak ya. Terus untuk membuat bagian gagap dan bagian bawah kipas angin bakalan pakai bahan kardus. Terus untuk baling-balingnya kita bakal pakai mika plastik yang kokoh. Terus nanti 70 mm dan untuk tinggi tempat dari saklarnya itu sekitar 63 mm. Nah, jadi di sini itu dinamonya, Terus ada kincirnya di sini. Nah, ini tuh kabel tisnya untuk ikat kabel. Nah, charger lithium tipe 4056 akan dijadikan pada satu modul. Jadi nanti panel surya ini akan dijadikan satu. Ada dua kabel yang akan disambungkan pada dua modul yang telah disatukan tadi. Nah, nanti di modul ini akan dicabangkan pada tombol on off, pada baterai, serta pada modul step up dan switch. Pada modul step up dan switch ini bersifat opsional, bisa diganti dengan lampu atau bahan power supply untuk energi listrik lainnya. Lalu setelah dari modul yang telah digabungkan, habis itu kan ke tombol on off. Dari tombol on off ini nanti ke tempat yang akan disuplai listrik, seperti modul step up dan tadi yang telah dijelaskan. Habis itu ini ada dari modul ini tuh ada dua kabel yang akan disambungkan pada baterai di area yang positif dan negatif. Untuk uji coba itu uji model charger lithium dengan adaptor atau charger HP LED merah. Jadi nanti tuh kalau diuji coba tuh bisa menghasilkan LED merah pada modul, akan nyala sebagai proses charging pada baterai yang bekerja. Banyak hal, ya kan? Jadi lebih berkreasi, memilih mana yang bagus, ya kan? Itu ide kreatif, ya kan? Ide kreasi. Kemudian jangan lupa selalu bekerja sama, ya kan? Gotong royong. Jadi tahu bagaimana cara menghasilkan atau menciptakan, ya kan, energi terbarukan.
dalam hal ini tenaga angin dan tenaga Surya. surya. Oke, gitu. Anak-anak, dari hasil diskusi sama ini nanti di rumah sampean mengumpulkan alat dan bahan itu, ya. Kemudian nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan merakit. Oke, dan lupa nanti dijadwal tanggal sekian ditulisi pengumpulan bahan, dijadwal. Ya, boleh dibilang banyak yang belajar di sana. Jadi ada yang estetik, ada yang suka apa ya, audio, ngobrolnya itu asik banget gitu. Ada yang ya menguasai lapangan sebenarnya, cuma tidak mampu mengungkapkan. Jadi dalam sebuah proyek itu skill-skillnya masing-masing ada. Gimana belum? Iya. Ya, ya tadi itu kemudian kelompoknya itu loh Bu, kelompoknya itu kan ya saya bagi berdasarkan kemampuan akademisnya. Iya. Tapi di dalam kelompok itu tadi ya akhirnya ketemunya bermacam-macam anak. Mulai dari akademis yang tinggi dan yang sedang, yang rendah, dan ternyata itu dari nilai akademis itu ternyata mereka itu berbeda-beda. Anak yang akademisnya tinggi dia itu cenderung diam, ya, jadi dia bisa menuliskan banyak hal gitu. Terus anak yang agak sedang gitu ternyata dia pandai menggambar Bu, agak pintar menggambar gitu, dia bisa mendesain gitu. Dan anak yang low akademiknya ternyata dia apa ya, pandai speak up, pandai ngomong sebenarnya. Jadi seperti itu. Menurut dulu akhirkan kendala untuk ada yang berbagai macam yaitu pada kelompok yang ada. Menurut saya itu tadi kelebihan dan kendala juga Bu, menurut saya. Iya, kendalanya kalau misalkan tadi kan masih perencanaan deh, perencanaan diskusi tentang bagaimana nanti planningnya, membuat apa, kemudian alat dan bahannya itu apa. Jadi anak itu mendesain sendiri. Akhirnya Bu, dari ketiga anak-anak yang saya kategorikan tiga tadi berbeda-beda itu tadi, itu kesulitan saya gini, pas waktu diskusi anak yang lain yang apa ya, yang sedang itu tadi cenderung diam begitu. Jadi pas waktu diskusi itu kelihatan kurang bareng gitu, kurang apa ya, Mungkin dengan imajinasinya masing-masing. iya, karena itu lagi berbeda-beda Bu, jadi belum kelihatan waktu ketika diskusi terus anak bareng aktif semuanya itu sebentar saya jadi kayak sepertinya buat jadi satu kelompok itu kan 6 orang. Jadi yang aktif itu waktu diskusi sepertinya hanya 3 anak. Itu kendalanya. Ketika menyampaikan rencana mereka juga di hasil akhir itu Ya, ada anak yang cenderung diam waktu berdiskusi menyampaikan apa, kamu rencananya apa itu. Ya, tidak merata itu juga menurut dulu kira-kira mengapa ya terjadi kelompok yang seperti itu? ya karena itu tadi kemampuannya anak berbeda-beda di dalam satu kelompok itu tadi kemampuannya berbeda-beda sehingga waktu diskusi itu ada anak yang aktif, ada yang ini menguasai ya, tim itu menguasai, ada yang pasrah saja gitu. Yang pasrah itu mungkin juga belum apa ya, belum komik ya. Iya Bu, kan ini juga
proyeknya anak-anak kan juga belum selesai. Jadi tadi itu hanya apa ya, planning, perencanaan dulu. Nggih. Nah, nggak tahu ini nanti kalau sudah proyeknya sudah jadi atau merangkai proyek tadi itu mungkin kelompok dari tim yang nggak aktif tadi mungkin dia akan muncul. Mungkin jadi skill yang lain. Iya, skill yang lain. Melihat kondisi dari beberapa siswa yang seperti itu, ada yang aktif, ada yang nggak aktif, juga kemungkinan juga dari gaya belajar yang berbeda. Iya, iya. Kira-kira apa yang akan dilakukan agar semua nanti bisa dalam satu kolaborasi yang solid itu? Ya, tadi solusinya tadi yang pertama waktu presentasi Bu. Nah, waktu diskusi itu ada anak yang diam kan gitu. Nah, ketika presentasi langsung ditunjuk untuk pokoknya harus aktif semuanya sehingga kan saya disiki seperti itu anak yang nggak aktif nanti tetap dibagi tugas. Nah, ternyata waktu diskusi anak yang nggak aktif tadi disuruh ngomong sama temennya sehingga dia merasa untuk mempresentasikan akhirnya apa yang main mapnya anak-anak atau di desainnya anak-anak itu tadinya nggak aktif, akhirnya dia ngomong. Juga seperti akhirnya dia sepatah-sepatah Oke. kata-kata. dan ternyata ketika dia ngomong ya bisa juga loh ternyata. Ada pressure sedikit berarti. Iya, itu pressure. Ya dengan begitu kan mereka semuanya nanti bisa ngomong dan juga bisa melakukan skill yang lain ya, bisa melakukan. Kira-kira dulu keberhasilan sebuah kelompok itu kan bisa juga dilihat dari hasil akhirnya ya. Jadi kesulitan sebuah kelompok itu kan bisa dilihat dari apa yang mereka, produk yang mereka hasilkan. Menurut dulu kapan kira-kira itu bisa dilihat atau bisa dinikmati hasilnya kinerja kelompok-kelompok skillnya anak-anak hasil kerjanya. Kalau hasilnya sudah jadi, saya yakin itu nanti kemampuan anak-anak itu pasti jadi melang. Yang tadinya diam pasti jadi tahu. Oh ternyata membuat ini seperti ini. Oh ini seperti ini. Dan saya yakin itu anak-anak yang biasanya nggak bisa ngomong, mungkin dia bisa punya skill keterampilan yang lebih apa ya, yang cenderung ke apa tuh kinestetiknya mungkin dia bagus yang jadi tapi mungkin dia yang merangkai. Wah, saya yakin kira-kira bisa menikmati hasilnya mereka ya. itu kan plannya itu 2 minggu ya Bu, jadi 6 jam, jadi 1 minggu kan 3 jam ya. Bisa dinikmati hasil pandang mereka, berikut juga hasil kolaborasi mereka tentunya, sehingga kan kalau saling berperan jauh buktinya bagus ya. Jadinya bagus, tepat waktu, desainnya juga bagus. Biasanya itu kan siswa-siswa yang lain itu akan cenderung untuk kemudian melirik sebenarnya bagus. Dan kalau itu berhasil, ya itu berhasil bentuknya akan menjadi apa ya, daya tarik tersendiri bagi kelas yang lain untuk mengerjakan seperti itu. Kalau itu nanti sudah terlihat hasilnya, rencananya dulu untuk ke depan bagaimana? Rencananya